kembali lagi ke yang tadi. Setelah Bapak usia 16 tahun SMP, bagaimana Bapak dapat terpanggil? Saya pada waktu itu Bung Tomo, Bung Tomo, waduh, Allah Akbar, selalu di dalam RRI itu, radio itu, selalu ngomong. Setiap hari saya dengar, waduh, supaya melawan Pidato-pidatonya hebat, luar biasa. Terpengaruh saya. Terus kemudian terpengaruh juga oleh teman-teman. Mereka pada, wah, perang, masa kita nggak ikut? Saya pamit sama Bapak. Bapak, bahasa Jawa ini, gitu, saya mau perang. Bapak, kamu pegang senjata nggak bisa kok, mau perang. Padahal Bapak nggak ngerti kan saya udah dilatih militer. Nggak ngerti, saya nggak memberitahukan. Wah, akhirnya saya bolos. Kalau teman-teman udah berangkat, udah siap berkumpul semua, wah ikut. Terus ke Kota Baru, semula. Ya nggak apa-apa, hanya pedang aja. Hanya pedang. Di Kota Baru itu Bapak ketemu kawanan musuh atau? Ya, sebenarnya kan di markas. Dia nggak keluar. Ya tahu kita yang bawa terus sampai dia kalah. Sampai menyerah. Apakah waktu Bapak dengan teman-teman Bapak yang di Kota Baru itu untuk melawan musuh itu ada korban atau enggak dari teman-teman Bapak? Banyak. Ya, kita kan jaga-jaga diri sini. Ada yang masuk di kalen, ada yang naik pohon dan sebagainya, macam-macam. Kita lawan aja. Tapi akhirnya Jepang. Nah, setelah dia kalah, akhirnya kita ambil senjatanya. Ada yang senjata api, ada yang samurai dan sebagainya. Wah, bawa pulang, bawa senjata. Itu harus diserahkan kembali kepada yang berkuasa ya, TNI. Kita nggak boleh ambil. Itu yang ikut ke Kota Baru usianya seusia Bapak atau? Kan yang mimpin kan apa tuh polisi memang yang punya senjata. Terus yang semua ikut, laskar rakyat apa yang ikut. Jadi ramai, nggak cuma anak-anak seusia Bapak? Nggak ada yang mimpin kita, nggak ada. Padahal itu masih SMP, tapi semangatnya, keberaniannya patut dicontoh. Jadi saya di kampung itu, siapa, mana nih, ayo ke Kota Baru, ayo, lari aja, nggak ada mimpin. Nggak ada mimpin. Yang mimpin ya mereka polisi kayak kita, wah ikut ya. Saat itu nggak terpikir, terbersit benak, aduh, saya akan berakhir nih di sini nih waktu perang itu nggak? Sama sekali nggak. Cuma peluru kan, gitu ya, blok itu, gede aja. Yang penting bagaimana? Di bawah pohon. Menyelamatkan diri masing-masing ya Pak? Iya, masing-masing jaga diri. Ada yang, wah, memang waktu perang kemerdekaan memang kacau. Luar biasanya, apa bangsa Indonesia luar biasanya. Jadi, karena kemauan keras ya. Kemudian Jepang, kemudian saya masuk IPI, Ikatan Pelajar Indonesia, itu mulai saya anggota. Ya. Kemudian IPI mengadakan IPI pertahanan, IPI bagian pertahanan. Ada yang daftarkan, takut nanti perang ya, saya ikut. Terus dilatih militer. Di apa? Jedis itu, bekas sekolah STM. Dilatih itu, makannya itu pakai besek, ya, nasi, kerikil melulu, wah, bener-bener konak-konak, wah dilak aja. Ditelan aja, habis nggak di giginya nggak, aduh, wah sudah susah lah. Tapi apa asal isi aja, wah berat namanya. Nah terus kemudian setelah itu saya mendirikan laskar rakyat di kampung. Tapi kita bikin markas. Nah kemudian setelah itu saya ditekan untuk dalam komisariat dalam kota. Ada komisariat dalam luar kota, di luar kota, ada komisariat dalam kota. Yang luar kota ya tugasnya di dalam kota. Yaitu untuk keamanan dan penerangan. Tapi yang keluar kota perang di luar. Jadi Bapak di dalam kota untuk keamanan dan penerangan. Penerangan itu? Bikin profet. Terus orang-orang di tembok, karena kertasnya habis di tembok. Di kereta api ya lagi. Itu kan jalan terus. Bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa ini. Bagaimana rakyat Indonesia itu bisa paham, bisa tidak terpropaganda oleh Belanda dengan? Karena Belanda kan berusaha terus untuk membujuk kita untuk ikut dia, baik jangan melawan dia. Ini bintang gereja. Wow. Ini tanda bintang yang tertinggi. Hebat. Ada yang 4 tahun, ada yang 3 tahun. Ini yang tertinggi, yang tertinggi. Nah, terus kemudian gini, perang kemerdekaan kan mula-mula dari 45 ya. Terus perang kemerdekaan pertama itu pada 21 Juli 47.
Ya, itu perang. Pertama, maksudnya perang kemerdekaan itu adalah Belanda menyerang dari udara, darat dan laut. Itu menyerang kita. Bapak ikut andil dalam, Bapak ikut ambil alih? Pasti harus. Jadi perang kemerdekaan itu Jakarta menuju ke Bandung. Jadi terus semua mau dihantam terus. Semarang ke Jogja, terus kemudian Surabaya ke Malang. Itu gerakan itu ada semua. Nah, pada perang kemerdekaan satu itu kita pada sebelumnya itu kita perang frontal. Wah, kita serang bersama. Ternyata kalah. Oh, mereka pakai meriam, pakai apa tank, pakai wow, alat yang besar, ternyata kalah. Akhirnya setelah perang kemerdekaan satu, Pak Dirwan memerintahkan perang gerilya. Perang gerilya. Asalnya dari Nasution. Iya. Perang gerilya. Gerilya itu maksudnya hit and run. Maju, lari, hit and run. Orang kerjanya dua orang aja. Nah, seperti namanya sekarang ada 5 orang ya, setidaknya hanya 5. 10 orang, setidaknya 5. Tapi yang satu ini dari sini ke sana, dari sini ke sana. Jadi kelihatannya banyak banget. Sehingga Belanda sampai mengatakan dari gunung yang betul-betul senjatanya hanya 2-3, tapi seperti banyak dari sana lari-lari gini. Tapi nggak kelihatan. Belanda sampai mengatakan gini, bahasa Belandanya, ya. We vechten tegen over duivels. Dia mengatakan, kita perang melawan setan-setan, gitu. Karena orangnya nggak kelihatan, kok lupa. Serangannya tapi banyak, Bapak. Iya. Mengerti. Saya perang sama setan-setan. Wah, kira Indonesia ada banyak setan. Padahal itu orang tentara pasar yang lari-lari ke sana, lari sini, jadi seolah hebat, luar biasa. Begitu udah benar-benar taktik kita bagaimana caranya dengan senjata yang sedikit. Jadi kita tuh satu pasukan berapa orang gitu ya, senjatanya sedikit gantian. Masuk situ pakai pedang tok. Saya nggak bisa nembak dong. Oke Bapak, ditahan dulu sebentar Bapak. Hebat sekali sampai Belanda saja mengakui kita ini perang sama siapa? Kok orangnya nggak ada? Karena perang gerilya itu hit and run kata Bapak ya kan. Untuk itu pasti masih ada hal-hal menarik lagi yang bisa dapat Bapak share ke kita, apa suka dukanya, apa yang Bapak lalui bersama kawan-kawan veteran lainnya. Untuk itu tetap saksikan Perspektif.